Kelestarian hidup merupakan salah satu poin dalam SDGs. Kegiatan tim anggota PT-UPT Universitas Dr. Sutomo Surabaya bekerja sama dengan tim Dispek TT yang menyambut baik ketika Zulfa Batik welcome terhadap ide dan inovasi launching uji coba IPAL bertenaga surya yang digagaskan oleh PT-UPT Universitas Dr. Sutomo Surabaya tersebut. Tujuan pengelolaan limbah cair di setiap home industri batik tulis, yang mana industri batik banyak belum memiliki IPAL sistem. Zulfa Batik merupakan salah satu contoh home industri pengrajin batik tulis yang telah memiliki IPAL sistem bertenaga surya matahari. Salah satu tim peneliti Dr. Sutomo menjelaskan, apabila tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah di setiap home industri, maka resikonya akan berdampak besar terhadap lingkungan hidup dan ekosistem yang ada. Dr. Anda Leostin Riana Rosida Uli, Tampu Bolon selaku Ketua Tim Peneliti Perguruan Tinggi Universitas Dr. Sutomo menjelaskan, dengan adanya temuan penelitian tersebut di tahun 2022, yang pertama akan menghasilkan types produk yang dapat merubah kabit dari bahan kain panjang menjadi gaun pesta. Yang pertama akan menghasilkan types produk yang dapat merubah kabit dari bahan kain panjang menjadi gaun pesta, busana muslim, dan gaun anak milenial, sehingga dapat berhasil meningkatkan volume penjualan para IKM batik tulis di Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Yang kedua, pelaksanaan uji coba modal teknologi hijau berbasis tenaga surya, yang mana di dalam sistem tersebut telah terdapat alat yang berupa bak penangkap lilin. Kemudian dari bak penangkap lilin tersebut akan diproses dalam peredaman pewarna batik, lalu diteruskan ke pengendapan lilin dan dialirkan ke dalam 3 bak yang namanya bak pengendap dan perata aliran. Endapan daripada limbah batik tersebut kemudian akan diproses pada bak berikutnya yang berada di lantai atas dan biasa disebut bak kalibrasi berisi filter terawas. Ya, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi Dr. Sutomo tahun 2022 kami menghasilkan pertama yang sudah kami hasilkan adalah diversifikasi produk. Kami bisa merubah batik dari bahan kain panjang menjadi gaun pesta, gaun busana muslim, gaun anak milenial, sehingga dapat berhasil meningkatkan volume penjualan para IKM batik tulis di Tanjung Bumi dan Bangkalan. Itu sudah kami lakukan. Yang kedua, kami sekarang melakukan uji coba model teknologi hijau berbasis tenaga surya, IPAL berbasis tenaga surya. Nah, ini akan dihasilkan. Adapun hasil yang kami hasilkan itu, kalau kami berbicara prosesnya, memang pertama IKM Batik Zulfa itu sudah punya bak penangkap lilin yang ada di sini. Ini bak penangkap lilin, ya. Kemudian dari bak penangkap lilin ini akan diproses. Sebelumnya memang ini sudah dalam bentuk perendaman pewarnaan, ya, pewarnaan batik. Kemudian muncul di sini pengendapan lilin. Nah, pengendapan lilin ini akan dibawa dialirkan ke 3 bak ini. Ini namanya bak pengendap dan perata aliran, ya, endapan daripada limbah batik di sini. Nah, kemudian ini akan difilter, ya, kalau akan lari kepada bak yang berikutnya yang di atas, ya, yang namanya bak koagulasi berisi filter terawas, ya. Berikutnya tadi kan sudah saya katakan bahwa dari bak penampungan kedua tadi dinaikkan ke atas, ini namanya bak koagulasi, ya, yang berisi tawas ini, ya. Nah, ini, nah, keluarlah air dan setelah difilter lagi hitam warnanya. Nah, fungsinya untuk mengolah limbah yang dari bawah tadi itu, yang pekat tadi, dicairkan dengan mesin pengaduk ini. Ini namanya mesin pengaduk endapan limbah yang mengeras tadi. Nah, air dari hasil filter ini akan turun ke bawah, yaitu masuk ke bak absorpsi. Ya, kita bisa lihat bagaimana bak absorpsi yang ada
di bawah, ya. Air kotor yang tersedot ke lantai 2 merupakan air keruh yang akan diproses menjadi air bersih, yang mempunyai peranan fungsi untuk mengolah limbah yang dari bawah berupa air keruh dengan malat. Kemudian endapan limbah yang mengeras tersebut akan dicairkan dengan mesin pengaduk berisi filter terawas. Nantinya dari filter terawas akan turun kembali ke bawah dan akan masuk ke bak absorpsi untuk diaduk kembali sehingga menghasilkan air limbah yang bersih. Bu Uli membuktikan bahwa air limbah yang sebelumnya mengeras dan kotor, setelah difilter, air berubah menjadi 100% jernih, sehingga dapat dipakai kembali untuk daur ulang, pewarnaan, dan untuk menyiram tanaman. Langkah selanjutnya tadi sudah masuk di bak koagulasi, ya toh, itu digunakan mesin temuan kita. Jadi itu mesin temuan kita yang dulu biasanya mereka menggunakan alat pengaduk pencairan limbah batik tadi dengan tangan, maka kita bisa menghasilkan dengan mesin, ya. Nah, itu dibawa ke bawah, masuklah yang namanya bak absorpsi. Ini bak absorpsi 3 dan 4, sana 5. Itu adalah bak kontrol akhir yang 45. Nah, di sini akan disaring lagi, difilter lagi, ya. Dimana di sini ada tumpukan yang namanya tumpukan kayu arang atau batok kelapa untuk memfilter limbah tadi, ya, limbah cair dari batik tulis tadi. Dari bak absorpsi 3 dan 4 tadi sudah mendekati air bersih mencapai 80% sampai 90%, maka di bak kontrol 4 ini adalah menjadi 95% menjadi air bersih yang bisa digunakan, ya. Nah, kemudian mengalirlah di bak kontrol terakhir di sini, ini air bersih yang bisa digunakan ulang. Nah, kita buktikan bahwa air ini bersih, ya, bisa digunakan, tidak ada bakteri. Itu kita gunakan pencobaan dengan kita beri lele di sini. Kita pelihara lele, ternyata lele di sini itu bisa hidup gemuk-gemuk, ya. Itu gemuk-gemuk, berarti bahwa air ini sudah bisa digunakan sebagai air bersih. Nah, bahkan digunakan ketika ada kekurangan air, ini digunakan lagi untuk pewarnaan. Air ini digunakan untuk pewarnaan, ya. Bahkan juga digunakan untuk menyiram tanaman. Atau dibuat di sini juga ada filteran lagi di sini. Demikian hasil IPAL temuan dari penelitian PT Universitas Sutomo, di mana diharapkan dengan temuan kami ini akan bisa meningkatkan tanggung jawab daripada IKA Batik Tulis untuk menjaga lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, yang tidak tercemari oleh air limbah daripada batik tulis yang ada di sini. Yang kedua, bahwa tujuan kami dalam penelitian ini menghasilkan IPAL berbasis tenaga surya adalah kami akan prospek di dalam penelitian kami tahun ketiga, kami akan mengawal dan mendampingi IKM Batik Tulis Zulfa untuk mengurus ISO. Kalau selama ini bahwa Batik Tulis Tanjung Bumi belum melakukan ekspor langsung, tapi masih melalui broker, bahkan mereka ada yang mengirim sendiri dan itu biaya besar, maka harapan kami pada tahun ketiga kami bisa menghasilkan bahwa ada satu IKM Batik Tulis Zulfa ini yang bisa berhasil mengurus ISO-nya. Dengan harapan maka Batik Tulis Zulfa itu menjadi pionir, menjadi contoh bagi IKM lain untuk juga bisa memiliki IPAL yang baik dan bisa mengurus ISO dan bisa ekspor langsung. Maka Batik Tulis Tanjung Bumi dan Batik Tulis Bangkalan siap go internasional. Halim Hafiz selaku manajer Zulfa Batik mengaku bahwa IPAL tersebut merupakan terobosan baru yang sangat bermanfaat dan mendukung dalam pembuatan produk kain batik yang selama ini dikenal selalu membuang limbah batik langsung ke laut atau sungai. Dengan visi misi dari Zulfa Batik sebagai UKM menjadi perusahaan batik tulis yang inovatif, berstandar, berkualitas tinggi dan berkembang pesat sehingga dikenal masyarakat luas. Harapan Halim, pemasaran batik kedepannya semakin membaik dan kenaikan BBM yang dialami pada tahun ini tidak berpengaruh besar terhadap pemasaran IKM Zulfa Batik, serta tidak lupa dukungan dari pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk disediakan fasilitas pemasaran batik tulis. Tentu sangat senang sekali karena IPAL ini sangat bermanfaat
tentu termasuk mendukung industri hijau. Jadi kami tidak anggap sebagai UKM batik yang selama ini membuang limbah batik itu langsung ke laut, langsung ke tanah. Melalui proses IPAL ini menjadi limbah yang sudah bersih sehingga tidak mencemari lingkungan, dan kami tidak menjadi UKM sebagai UKM yang penjahat lingkungan seperti itu. Jadi sangat senang sekali. Alhamdulillah batik Sulfa ini sudah ber-SNI, dan dengan SNI itu kami memantapkan visi misi kami sebagai UKM, yaitu menjadi perusahaan batik tulis yang inovatif, berstandar, berkualitas tinggi, dan senantiasa tumbuh berkembang sehingga bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Jadi ini sudah kami lakukan, di mana UKM Sulfa Batik ini memiliki pengrajin hampir 200 orang. Ya, kami berharap dengan pandemi kemarin yang sempat kami tirakat, dalam tentunya pemasarannya tirakat, puasa, kami berharap ke depan pemasaran batik ini lebih baik. Dan semoga kenaikan BBM ini tidak berpengaruh besar gitu terhadap pemasaran batik seperti. Eni Haryati selaku anggota tim penerapan unggulan perguruan tinggi Unitomo menyampaikan bahwa industri batik secara ekonomi memang menghasilkan unit ekonomi yang baik, akan tetapi mempunyai dampak keluaran limbah cair sehingga diperlukan IPAL dalam pemeliharaan lingkungan sebagai tanggung jawab kepada kelestarian lingkungan hidup. Ya, kita tahu bahwa saat ini adalah saatnya secara global adalah Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berwawasan lingkungan atau berkelanjutan. Nah, industri batik itu secara ekonomi memang menghasilkan sebuah unit ekonomi yang baik. Akan tetapi punya efek atau punya dampak kepada keluaran atau limbah yang dihasilkan yang disebut limbah cair, sehingga itu perlu instalasi pengolahan air limbah atau IPAL tadi. Nah, dalam perspektif pemeliharaan lingkungan, ini adalah sebuah tanggung jawab kepada alam atau tanggung jawab kepada kelestarian lingkungan hidup. Dan ini soal kelestarian lingkungan hidup itu menjadi salah satu poin dalam SDGs atau dalam Sustainable Development Goals. Sehingga kami dari tim anggota tim PT-UPT Universitas Dr. Sutomo yang bekerjasama dengan Kemenristek Dikti menyambut baik ketika Sulfa Batik welcome terhadap ide inovasi yang kami gagas, yang ada 7 model, salah satunya adalah model pengolahan atau instalasi pengolahan limbah cair atau limbah air. Yang esensinya adalah tadi sudah dijelaskan bagaimana yang sekian banyak industri batik itu belum tentu memiliki IPAL, Sulfa Batik ini sudah memiliki itu. Dan apabila tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah ini, resikonya adalah bahwa air limbah dibuang secara liar, bisa ke sungai, bisa terserap oleh alam, dan itu adalah mengandung sebuah zat-zat yang tidak ramah lingkungan. Jadi sekali lagi Universitas Dr. Sutomo dalam penelitian terapan unggulan perguruan tinggi bekerja sama dengan Sulfa Batik ini salah satunya menciptakan model, dan bahkan bukan hanya model uji coba IPAL ini adalah satu terobosan baru, apalagi ditambah dengan tenaga surya yang menurut pengakuan Bapak Manajer Sulfa Batik sendiri ini merupakan satu-satunya yang ada di Madura, dan bisa jadi itu satu-satunya di Indonesia. Jadi tidak saja hanya mendukung kebijakan pemeliharaan lingkungan di Indonesia, tetapi ini mendukung bagaimana program atau pembangunan SDG Sustainable Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan, yang salah satu poinnya pemeliharaan lingkungan. Dalam hal ini juga Widiawati selaku anggota tim penerapan unggulan perguruan tinggi Unitomo berpendapat IPAL berbasis tenaga surya tersebut merupakan suatu terobosan besar sekaligus menjadi jawaban atau persoalan lingkungan yang selalu menjadi kendala limbah batik, khususnya limbah cair. Untuk dampak dari teknologi IPAL sendiri itu kami dari Universitas Sutomo
melalui tim PT-UPT atau penelitian terapan unggulan perguruan tinggi memberikan bantuan instalasi pengelolaan air limbah bertenaga surya ya kepada pengrajin batik tulis di Desa Pasisih Tanjung Bumi, Bakalan, Madura, diwakili pada Julpa batik ini. Karena teknologi IPAL berbasis tenaga surya tersebut itu sekaligus menjadi jawaban atas persoalan lingkungan yang selalu menjadi kendala dalam pengelolaan limbah batik, khususnya limbah cair ya. Jadi limbah cair batik yang dibuang itu umumnya berasal dari proses pewarnaan ya, terus pencucian dan pelepasan malam atau lilin atau yang disebut peloduran. Nah, itu biasanya kan dibuang mungkin di alat terbuka, mungkin di sungai, itu kan akhirnya membuat pencemaran lingkungan. Makanya kami datang di Julpa Batik ini memberikan bantuan untuk proses IPAL itu sendiri. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan Bangkalan TV.